Ya pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada bersama dengan kami dalam program Sapa Nusantara, dan kali ini kita akan bahas terkait dengan kesiapan dari DPU Kota Semarang mengantisipasi musim hujan pada bulan ini. Sudah bersama dengan kami yaitu Kepala DPU Kota Semarang Bapak Suharto. Apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah baik, sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat Pak Warto. Ini kan kita ketahui bahwa bulan Desember ini masih di musim penghujan, meskipun puncaknya dari BMKG itu menyampaikan puncaknya bulan Januari hujannya. Ini antisipasi dan kesiapan dari DPU Kota Semarang sendiri sejauh apa ini Pak? Oke, Mbak, karena kita kemarin bulan Oktober sudah melalui ujian, ya. Jadi semua pompa yang kita punya sudah kita siapkan yang pertama. Kemudian baik itu pompa portable maupun pompa yang ada di rumah pompa. Jumlah pompa yang ada di kita itu portable ada 101, kemudian yang di rumah pompa ada 119, Mbak. Jadi kemudian ada di tahun ini ada tambahan beberapa pompa baru seperti di Tawang Mas, kemudian pompa Kolonel Sugiono, kemudian pompa Petudungan, pompa Pelamongan Hijau. Selain itu kesiapan pompa karena kita kan kondisinya memang di bawah permukaan air laut ya di Ya, Kota betul. Semarang ini. Kemudian yang kedua tetap selalu kita lakukan pembersihan saluran-saluran terutama di wilayah Genuk, kemudian kalau di kota itu kemarin Gajah Mada, Pandanaran, dan kemarin sudah kita mitigasi di Simpang 5. Kemudian akan kita segera kita tindak lanjuti untuk pengurukan sedimen yang mengalir dari Simpang 5 menuju ke Kampung Kali. Nanti akan dibuang ke banjir Kanal Timur. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadikan eh, di musim penghujan di Januari dan Februari nanti tidak terlalu berimbas seperti di bulan Oktober sampai 10 hari. Kemudian kita lakukan juga pengurukan embung-embung yang ada di Mutia Kidul, Mbak. Ada beberapa embung sekitar 5 atau 6 embung. Itu kita lakukan pendalaman mulai bulan November kemarin. Ini dengan maksud daya tampung polder, mini polder yang ada di web Kelurahan Mutia Kidul ini semakin bertambah. Kemudian kita koordinasi tetap dengan BWS dan BPJN. Yang BWS ini terkait dengan pompa Tenggang dan pompa Seringin, Iya. kemudian pompa Waru, pompa Mutia Kidul, yang semuanya telah dilakukan penggantian dengan pompa baru, termasuk nanti ada penambahan di pompa Kandang Kebo. Kemudian kenapa dengan BPJN? Karena saat ini setelah dilakukan pembuatan giant seat wall atau tol tol laut, tol yang melewati laut yang berfungsi sebagai tanggul, tanggul laut yang kemarin problem karena outletnya tidak terlalu lebar, hanya 10 meter sehingga air masuk ke polder Terboyo, ada polder baru dan kapasitas sekitar 190 hektar dibuat polder oleh Balai Besar Jalan Nasional. Ini outline-nya sudah kita lebarkan menjadi 40 meter yang bekerjasama dengan Kodim 073 Semarang dan BPJN, dan mudah-mudahan ini di musim penghujan di 2026 nanti, awal 2026 tidak menjadi kendala lagi. Kemarin air itu tidak bisa keluar ke laut karena outletnya kecil. Jadi sekarang dibesarkan, mudah-mudahan nanti air lancar dengan pompa bisa ke laut, Mbak. Demikian, Mbak. Oke. Ya. Pak Warto, kalau kita lihat dari yang kemarin itu pelajaran dari Oktober, kemudian kan sempat juga ada Pak Wapres, kemudian Menteri PU, kemudian dari pejabat terkait semuanya mengecek kondisi banjir yang memang lebih dari 1 pekan. Ini apa yang diambil dari, maksudnya DPU Kota Semarang sendiri ini hal-hal apa yang harus diperbaiki ke depannya gitu? Jadi kewenangan di bulan Oktober sebetulnya bukan di PU Kota Semarang. Kita Iya, masuk ke lokasi proyek aja nggak boleh. Kecuali kemarin karena ada Pak Wagub yang harus minta masuk, akhirnya bisa masuk ke proyek. Ternyata di situ diketahui tadi outlet yang membuang ke laut
terlalu kecil, hanya 10 meter. Hmm. Jadi semuanya kewenangan tidak di kita. Akhirnya gubernur turun, kemudian memerintahkan kepada Komandan Kodim, Pak Dandim, untuk memperlebar, mengawasi dan memperlebar outlet yang bisa membuang ke laut melalui Sungai Babon dan dilebarkan sampai 40 meter, Mbak. Kenapa sampai ini? Karena kewenangan tadi berada di Balai Jalan Nasional, jadi Balai Besar Sungai Pemali Juwana juga nggak punya kewenangan di sana karena pembuatan tanggul laut ini di Balai Besar Jalan Nasional dan tidak semua orang bisa masuk. Setelah Pak Gubernur masuk ke sana, diketahui penyebabnya dan dilakukan pembongkaran, langsung bisa kering. Kemudian untuk yang di Jalan Kaligawe kemudian dibuat sudetan masuk ke poldernya Unisula, dari Unisula dibuang ke polder Leboyo. Ini makanya begitu Pak ada pepatah Pak Wapres datang langsung kering, tetapi itu karena Iya, itu sudah yang sempat dilakukan viral itu ya, beberapa Pak ya. sebelumnya oleh Pak Gub dan tim dari DPU Kota Semarang. Saya dengan Pak Pak Dandim untuk bisa masuk ke lokasi proyek sehingga bisa diketahui kalau memang di lokasi proyek sana ya tidak banjir, Pak, karena posisinya lebih tinggi. Jadi tetapi Iya. yang kebanjiran adalah penduduk Kota Semarang, dia nggak mau tahu itu kan jadi repot. Makanya apa ini yang sudah kita rapatkan terus menerus sampai sekarang antara BPJN, kemudian BWS, kemudian Badan Pertanahan Nasional Pak Dandim dan Bu Wali, ini selalu dipimpin oleh Bu Wali Kota untuk mitigasi banjir ke depan dan bagaimana apa yang sudah kita lakukan, dan Alhamdulillah kita dapat support dari Kodim untuk mengerahkan semua Koramil memantau kondisi di lapangan baik itu untuk pompa maupun penduduk yang ada di sana. Jadi Oke. apa yang bisa segera kita tangani ini. Oke, Pak. Bapak, kita akan menanyakan lebih lanjut terkait dengan kesiapan rumah-rumah pompa meskipun tadi sudah di-spill oleh Bapak, tapi usai jeda pariwara berikut ini, Bapak. Ya, terima kasih pemirsa Kompas TV masih bersama kami dalam program Sapa Nusantara. Dalam segmen sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Kepala DPU Kota Semarang bahwa sejumlah mitigasi dan persiapan sudah dilakukan dan perbaikan juga sudah dilakukan. Dan kita akan tanya lebih lanjut. Ini titik-titik mana saja yang patut diwaspadai dan rumah pompa ini kesiapannya sejauh mana? Iya Mbak, kemudian untuk penanganan banjir di Kota Semarang ini kita bagi jadi 4 segmen. Pertama adalah wilayah Makang, kemudian Barat, dan wilayah Tengah, kemudian wilayah Timur. Kalau wilayah Makang ini yang kita waspadai adalah di Kali Plumbon. Jadi ini karena kondisi talunnya sudah tua dan itu kewenangan dari BWWS Pemali Juwana dan kita selalu koordinasi setiap, sebetulnya itu dulu menjadi programnya pusat untuk melakukan normalisasi seperti Kali Beringin karena ada efisiensi itu akhirnya terkendala, sudah beberapa tanah sudah dibebaskan akhirnya anggaran tidak bisa diturun karena itu berupa loan. Kemudian yang wilayah barat ini biasanya untuk waspadai adalah wilayah di Jalan Madukoro karena sering Madukoro dan perkantoran provinsi. Kemudian wilayah tengah dua ini biasanya di kita waspadai di wilayah Simpang Lima dan Jalan Pandanaran. Kemudian tentrem dan kita optimalkan semua pompa yang ada di sana dan kemarin sudah kita lakukan penurunan sedimen. Kemudian yang terakhir adalah wilayah timur. Wilayah timur ini sangat rawan sekali karena wilayah timur sebagian besar pompa yang dimiliki menjadi kewenangan BWS. Jadi kalau Kota Semarang di wilayah timur ini sungainya juga sungai mereka. Jadi ada Banjir Kanal Timur, kemudian Tenggang, kemudian Seringin adalah sungai Iya, dari betul. BWS. Ini wilayah timur ini perlu kita waspadai Telogosari, Muktiharjo Kidul, kemudian eh, Kalonggeno, kemudian
Gayam Sari, Kecamatan Gayam Sari yang wilayah utara, kemudian Semarang Timur dan Semarang Utara. Ada 5 kecamatan yang sudah kita mitigasi dan memang perlu penanganan dan sudah dilakukan beberapa penambahan kapasitas pompa di sana sebagai upaya pemerintah kota dan bareng-bareng BWS untuk antisipasi banjir yang seperti di Oktober nanti. Jadi pompanya sudah kemarin sudah diganti semua dengan pompa yang baru kapasitas 2000 kali 6, ada 2000 kali 5, kemudian Waru 2000 kali 2, kemudian Mutiarjo Kidul tambah lagi 2000, kemudian Kondang Kebo juga akan tambah 2000 kali 1. Semuanya udah Itu yang dikerahkan nih ya upaya Pak, yang ya udah sudah kita disiapin nih lakukan, ya berarti oleh mitigasi, Pak Warto. kemudian menurunkan sedimen. Iya, Mbak. Oke, Bapak kalau kita ketahui bahwa di eh, apakah ada peningkatan kapasitas perawatan khusus atau penambahan rumah pompa? Jadi kalau di Seringen dan Tenggang ini penggantian pompa, ya. Jadi kapasitasnya dulu sudah 2000, cuma karena sudah lama jadi dia tidak optimal. Jadi diganti pompa yang baru. Kemudian kalau di Kota Semarang ini ada penambahan kapasitas di Tawangmas. Jadi di Jalan Madukoro ini tambah 3000 liter per detik. Jadi sekarang hampir 12.000 liter per detik. Kemudian Kolonel Sugiono juga tambah lagi 2000 liter per detik. Kemudian seperti Petudungan ini yang dulu tidak ada pompa, kita tambah pompa baru di sana untuk menarik genangan yang biasa di MT Haryono. Kita Oh buang ke Kali iya. Semarang. Kemudian Lamongan Hijau yang dulu hanya 300 liter per detik, kita ganti menjadi 1000 liter per detik. Karena perumahan Lamongan Hijau ini posisinya lebih rendah, yang biasa menjadi genangan, maka kita bangun kemarin border kecil untuk bisa menampung, kemudian kita buang ke saluran irigasi milik provinsi. Yang ini yang sudah kita lakukan dan untuk kesiapan kita maintenance semua pompa mobil yang ada itu ada 101 dan pompa pompa yang ada di rumah pompa ada 119 ditambah pompa baru tadi 4 yang berarti hampir 125 pompa yang ada di berbagai rumah pompa. Oke, Bapak ini kan ada pertanyaan juga dari netizen yang ingin disampaikan untuk ditanyakan ini. Ini tip pertanyaan. Ini kalau sebelumnya, ini kan yang tahun-tahun sebelumnya, kalau misalkan hujan itu daerah Logosari dan sekitarnya tidak langsung kerendam banjir gitu ya Pak. Tapi kalau beberapa waktu ini begitu hujan sebentar, ini sudah langsung banjir. Ini apakah sebenarnya apa yang terjadi di daerah situ Pak? Jadi begini, kalau Telogosari itu memang jadi pemukiman dulu itu adalah berupa sawah. Saya juga kan rumahnya Telogosari, Mbak. Oh Tahun iya Pak. 90 itu enggak pernah banjir. Jadi mulai banjir tahun 2007 karena ada lahan sawah untuk jadi perumahan. Jadi ini perubahan tata guna lahan ini sangat pengaruh sekali dengan genangan. Jadi sawah dulu hanya untuk penam, kalau dia posisinya kan lebih rendah dari posisi tegalan ya, hampir 1,5 meter kan. Dengan berubahnya fungsi lahan sawah jadi perumahan, dilakukan penimbunan, akhirnya kan eh, daerah tampungan air jadi berkurang yang pertama. Betul Yang betul. kedua, ya yang kedua dengan adanya penambahan bangunan, otomatis beban tanah yang kalau Telogosari kan tanahnya bukan tanah keras ya, tanah muda, jadi bebannya berat, ada bangunan, jadi menjadi adanya penurunan muka tanah. Ini penurunan muka tanah ini yang menjadikan muka airnya menjadi pendek. Jadi kita gali sebentar saja sudah ada air tanahnya. Ini yang kadang-kadang tidak dipikirkan oleh masyarakat. Jadi yang penting kalau pengembang, yang penting ada lahan, perubahan dari hijau ke kuning. Sekarang kan diperketat untuk perubahan lah apa peruntukan sawah menjadi Peruntukannya. peruntukannya sekarang dipersulit perubahan warna dari hijau ke kuning, kemudian kuning ke merah itu kan jadi sulitnya. Ini untuk menjaga tata guna lahan tetap sesuai dengan peruntukannya. Kemudian juga ada larangan untuk membuat sumur dalam. Sumur dalam ini juga mempunyai andil yang besar terhadap penurunan. Andil. Oke, berarti tadi untuk antisipasinya juga sudah disampaikan oleh Pak Suwarto terkait Hmm. dengan antisipasi supaya
tidak banjir parah seperti sebelumnya. Bahkan kita berharap semoga tidak banjir ataupun banjir cuma lewat aja gitu ya Pak ya. Nah, di segmen berikutnya kita akan kupas lebih dalam terkait dengan kendala apa yang dialami, yang dihadapi oleh DPU Kota Semarang dalam penanganan banjir di Kota Semarang usai jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa Kompas TV masih bersama kami dalam program Sapa Nusantara dan bersama dengan Kepala DPU Kota Semarang, Bapak Suwarto. Bapak, mungkin bisa disampaikan kendala apa yang yang DPU Kota Semarang hadapi dalam penanganan banjir di Kota Semarang? Jadi kendalanya adalah banyak sekali. Yang pertama, pompa itu tidak akan bekerja maksimal selama masih ada sampah yang menghambat, Pak. Jadi, suatu hujan kita juga menurunkan tim untuk membersihkan sampah di screen-screen pompa. Namun demikian, kata keterbatasan tenaga, kadang kemarin juga pompa itu kemasukan ban luar mobil, akhirnya kan jadi rusak ini ya. Jadi ini nanti yang menjadikan sampah ini hambatan pertama ya. Kemudian yang kedua, pembuatan jalan masuk yang lebih rendah dari badan sungai ini yang juga menghambat akhirnya aliran sungai tidak lancar. Yang ketiga Iya. adalah penutupan secara total sungai seperti salah contohkan yang di Jalan Gajah Katana itu kan banyak, itu kan ada saluran sampingnya yang dulunya terbuka waktu masih sepi kan masih terbuka. Setelah dengan kepentingan ekonomi membuat toko warung akhirnya ketutup. Ini kan juga sulit bagi kita untuk melakukan maintenance kalau selama saluran itu tertutup. Jadi ini yang kesulitan-kesulitan yang akses sosialnya tinggi. Kemudian yang tadi adalah masalah teknis. Kadang kan pompa itu nah, mekanisme apa teknisnya kan tidak bisa kita prediksi ya. Kadang bagus, Iya betul kadang Pak. jelek. Kemudian yang yang makanya kan terkait dengan powernya kadang kita dulunya adalah genset, sekarang kita double dengan listrik untuk menghindari hal-hal kalau gensetnya rusak nanti bisa langsung kita oper ke tenaga listrik dari PLN. Ini yang sudah upaya-upaya sudah kita lakukan. Oke, Jadi meskipun yang perawatan rutin juga selalu dilakukan ya Bapak ya, tapi juga kalau perlu perawatan rutin kerjasama dengan dilakukan, masyarakat juga Oke. Jadi untuk tidak. perawatan rutin ini kita lakukan terus-menerus. Kemudian yang kemarin yang sudah kita terjunkan di Kaligawe yang kita tarik semua untuk kita maintenance untuk persiapan di bulan Januari dan Februari nanti. Oke, Bapak ada himbauan khusus maupun harapan untuk Kota Semarang dan masyarakat utamanya? Jadi harapannya ya yang pertama masyarakat untuk lebih bijak lah membuang sampah pada tempatnya. Jadi membuang sampah pada tempatnya, kemudian tidak membuang ke saluran air atau sungai, atau tidak membuang di pembuangan yang tidak pada tempatnya. Kan kita sudah, pemerintah kota sudah menyiapkan kontainer-kontainer TPS-TPS yang ada, kemudian untuk melakukan pembuangan sampah. Yang kedua, eh, apa kesadaran masyarakat ini perlu ditumbuhkan untuk kalau pemerintah semua menangani kan tidak mampu, Mbak. Maksudnya wilayahnya ini sudah kita upayakan untuk masing-masing kecamatan yang membuat satgas sungai atau satgas kebersihan sungai. Nanti kita coba di Kalibanger ini ada KSM-nya, jadi swadaya masyarakat. Kalau memang nanti bisa berjalan, akan kita siapkan untuk satu buah perahu untuk membersihkan eceng gondok yang ada di sana karena eceng gondoknya Iya. nggak lama, paling seminggu 2 minggu sudah tumbuh lagi subur. Padahal kemanfaatan eceng gondoknya tidak ada kesulitan di sana. Ini dan masyarakat yang kedua ada yang kita bentuk masyarakat cinta sungai. Jadi ada beberapa komunitas cinta sungai yang kita galang untuk bisa mengedukasi masyarakat mengenai
pentingnya kebersihan sungai. Oke. Matur suwun Pak Suwarto atas waktunya. Mas. Semoga informasi yang disampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi buat pemirsa sekalian. Saya Farida Amalia pamit undur diri. Kompas TV, independen terpercaya.